tidak lagi di Partai PAN tapi sudah bergabung dengan Partai PKS. Sebenarnya nggak sesuai lagi kitohnya dulu yang dijalankan sekarang ini. Itu yang sebenarnya. Sekarang seolah-olah DPR ini, orang calon DPR ini mencari pekerjaan di situ di DPR. Insya Allah sudah siap. Dan gigi mobil atreknya itu udah saya buang udah. Yang ada maju, yang ada. Luar biasa, nggak ada lagi gigi atrek. Nggak ada lagi atrek, yang ada maju, yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang berkah ini, Sahdari Official. Berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam acara Cerba Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, memiliki pengalaman di politik yang sangat luar biasa. Beliau pernah DPRK 2 periode dan 1 periode, yaitu menjadi anggota DPRA. Tanpa lama-lama langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Bapak Buhari Selian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, makin sehat makin gemuk enggak ya Pak? Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya Bapak yaitu pernah menjadi anggota DPRK 2 periode. Ya. Kemudian DPRA 1 periode. Dan kemudian untuk tahun yang lalu Bapak tidak tidak mencalonkan diri atau gimana Pak? Tidak calon. Tidak mencalonkan diri. Ya. Dan sekarang kira-kira kegiatannya apa saja nih Pak? Insya Allah buat sementara ini kita kegiatan di pesantren. Ada pesantren kita, daerah kita yaitu Husaini Al-Buhari. Husaini Al-Buhari. Ya, di Desa Turtung Pedi. Seterusnya ya berusaha lah berdikari. Dan kegiatan sedikit-sedikit dakwah lah sedikit-sedikit. Dakwah, Masya Allah. Dan sekarang kalau kita lihat kan di media sosial tuh Bapak tuh sudah aktif, yaitu bersosialisasi kemana-mana, yaitu bahwa Bapak sudah bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, yaitu PKS. Betul sekali. Betul Pak ya? Betul sekali. Betul. Sebelumnya Bapak Partai PAN Pak ya? Iya betul. Partai PAN. Mungkin kami mewakili dari pemirsa nih Pak, yang penasaran kenapa Bapak bisa berpindah ataupun tidak lagi di Partai PAN tapi sudah bergabung dengan Partai PKS. Mungkin bisa cerita sedikit Pak. Kebetulan sudah dengan kita nggak adanya lagi di anggota DPRA, tentu kita ya umur pun sudah tua, tentu kita meneladani dakwah. Saya lihat di situ yang PKS yang dekat partai politik, karena saya lihat di PKS itu adalah partai Islam yang rahmatan lil alamin dan kokoh dan kuat dan menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi otomatis dari visi misi itu, apalagi PKS ini saya lihat dakwahnya luar biasa. Terus di tengah-tengah pemerintahan di DPR itu juga saya lihat orangnya tegas, sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi motivasinya karena memang Bapak pertama ingin yaitu kembali, yaitu hijrah lah istilahnya Pak. Hijrah, betul. Hijrah, apalagi Bapak sudah membangun sebuah pesantren. Dan kemudian ternyata dalam penilaian Bapak bahwa PKS itu partai dakwah yang jelas AABB itu Pak ya. Kita mau menginginkan selamat dunia dan akhirat. Iya, selamat dunia akhirat. Cuman pertanyaannya Pak, di PAN juga kan itu kalau tidak salah PAN juga berasaskan Islam itu. PAN betul. Partainya itu kalau tidak juga adalah nilai-nilai Islamnya gitu Pak. Gimana? Apa perbedaannya PAN dengan PKS Pak? Tentu pertama PAN adalah perbedaannya banyak hal. Yang pertama saya lihat sebenarnya
nggak sesuai lagi kitohnya dulu yang dijalankan sekarang ini. Itu yang sebenarnya. Kayak kemarin itu Pak Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Jokowi 3 periode katanya. Kan itu kan melanggar udah undang-undang. Ya, melanggar undang-undang. Nah, justru itu saya lihat pun jadi kebijakan-kebijakan ini saya lihat nggak berani lagi menegakkan benang kusut itu. Yang nggak bisa lagi ditegakkan saya lihat ikannya istilahnya ya mencari jabatan di situ saya lihat. Nah di situ saya kira memang saya lihat seterusnya itu mengenai agama tadi. Jadi agama ini kan harus kita kuatkan apalagi zaman now sekarang ini. Zaman now luar biasa. Kayak mana sekarang? Ini ustadz mubalik kita udah diapakan di medsos segala macam. Siapa yang berani yang menegakkan nahi munkar tadi saya lihat. Banyak ulama sekarang. Kalau dulu Pak, kalau kita masuk ke tempat penjara itu mungkin kita jumpai preman, kriminal. Tapi sekarang memang kalau kita masuk ke tempat penjara banyak juga ulama-ulama di situ. Betul sekali, betul sekali. Jadi ini kan sekarang hukum kita ini tebang tindih. Luar biasa sekarang. Pilih terbang dia. Hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini yang kita tentu mungkin kita dalam politik ini insya Allah. Saya kalau di PKS ini yang kita luruskan. Kalau enggak pun ya semampu kita yang kita luruskan sebenarnya. Berarti alasan utamanya adalah ternyata di tempat Bapak yang lama itu tidak sesuai khitohnya lagi. Enggak sesuai lagi. Jadi Bapak mencari yang sesuai dengan perjuangan umat dan perjuangan agama kita, tentunya agama Islam. Sepertinya si pendiri PAN dulu Pak Amin Rais, coba bayangkan. Kenapa Pak Amin Rais ini pun juga udah membuat partai umat, partai umat. Nah itu. Jadi kan di dalam ini enggak begitu, apalagi udah kita bilang kayak mana udah kisruh di dalam. Terus terang tuh. Nah, jadi tentu kita mana yang kita tadi siapa yang saya bilang tadi kita maunya politik ini selamat dunia dan akhirat, kan itu yang kita apakan. Apalagi saya lihat PKS ini kan dakwah. Luar biasa saya lihat. Apalagi kita lihat di sekolah-sekolah ini udah bertebaran di sekolah PKS. Tentu kita ingin berbuat sedemikian. Contohnya di PKS ini bagian sosialnya, di mana ada korban banjir dia ke depan di situ. Cuman yang jadi masalah Pak kan, di mana-mana PKS semua bilang baik, ya kan Pak kan? Di masyarakat kalau kita tanya PKS memang luar biasa, mau ada DPR-nya atau tidak ada tetap selalu berbuat. Cuman masalahnya ketika pemilihan nggak ada yang naik satu kursi pun Pak. Ini gimana menurut Bapak nih Pak? Nah inilah kemarin saya kan jumpa dengan ketua DPW Banda Aceh, begitu ketua dengan Sembagut. Terus saya bicara dengan ketua ketua DPD kita sini Pak Sarul. Tentu memang saya lihat PKS misi yang luar biasa bagusnya. Misi terus strategi juga bagus dan orangnya pun bagus. Strategi. Nah, tentu strategi ini kan itu luar biasa. Kenapa saya bisa 3 periode? Nah, tentu kan punya strategi. Strategi kayak PKS ini udah saya kemukakan kemarin tuh. Itu seharusnya kita buat strategi nanti setiap desa itu pengurus kita buat 21 orang. Setiap desa. Ini langsung disampaikan di sini nanti diikuti strateginya Pak. Oh gitu ya, insya Allah inilah. Nah, setiap desa itu 21 orang. Udah 21 orang pengurus. Saya itu kali 2 sama istrinya. Udah berapa? Udah 42. Wah. 42. Lain lagi anaknya. Nah 42 kali desa masyarakat Aceh Tenggara 383 desa. Kali itu 300 sekian. Udah berapa? Mungkin strateginya bisa dipaparkan nanti di lingkungan PKS. Bisa, insya Allah. Karena kalau di sini kan yang namanya strategi harus strategi internal Pak ya. Internal, itu. Bagaimana supaya PKS ini adalah kursi minimal 1 fraksi lah Pak, minimal Pak ya. Insya Allah ini
target kita PKS, insya Allah, kebetulan saya juga di situ Dewan Pakar, Ketua Dewan Pakar. Oh, berarti Bapak sekarang setelah bergabung di PKS jabatannya sebagai Dewan Pakar. Iya, Ketua Dewan Pakar. Jadi insya Allah ini target kita di sini satu fraksi untuk DPRK. Terus insya Allah DPRA kita belum pernah dapat, insya Allah tahun ini dapat. Kenapa selagi kita tadi? Karena yang calon DPRA ini tadi udah banyak kita dapat main. Ada main itu 5 orang. Tentu ya target kita kalau bisa 2. Nah, kalau nggak pun 2 ya 1 minimal. Kan udah dapat. Begitu juga untuk DPRI. Ini yang belum pernah kita dapat nih. Cuman dengan ada strategi kita nih insya Allah ya kalau bisa lebih dari 2 kita dapat. Nah, tapi yang jelas kita dari untuk dapil ini 1 ini dari Aceh Tenggara belum pernah dapat, insya Allah ini ke depannya kita usahakan kita dapat insya Allah itu. Mengenai apa tadi Pak, strategi kan mungkin Bapak punya himbauan kepada masyarakat. Masyarakat kan sudah mengakui. Apalagi di Aceh Tenggara ini saya rasa tidak bisa dibohongi hati nurani Pak betul. Karena rata-rata orang kalau mendengar PKS pasti baik. PKS pasti baik. Cuman mungkin ada himbauan Bapak kepada pemirsa berkhusus agar masyarakat ini lebih cerdas lagi dalam memilih Pak. Jangan sampai PKS ini ke depannya masih aja seperti dulu itu Pak, nggak dapat kursi. Mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi begini, begitu kami ke masyarakat di mana-mana saya lihat, memang betul PKS ini bagus bilang orang. Baik apanya. Tentu dalam kebaikan ini kadang masyarakat banyak mengatakan tuh di mana-mana kok sayang kali PKS nggak dapat sayang. Kadang orang ini merasa tentu kepada masyarakat saya himbaukan mudah-mudahan untuk ke depan ini cobalah bukakan dada, jernihkan hati, tenangkan pikiran supaya untuk dewan-dewan kita ini, untuk DPRK kita ini kita pilih yang orangnya bagus, orang cerdas, orangnya bersih, orang berwibawa. Nah, kenapa saya bilang itu? Karena saya lihat kalau nggak ada perwakilan kita untuk DPRK ini orang yang cerdas, orang bebas segala macam, tentu masuk pun nanti di kantor 4D. Datang, duduk, diam. Kan gitu. Itu. Tentu. Karena saya lihat mudah-mudahan kami dari PKS ini insya Allah lah. Saya lihat orang-orang intelektual. Dan orangnya orang beragama. Insya Allah rata-rata silat ustaz segala macam gitu udah bisa dari PKS ini. Berarti sekarang Pak, Bapak juga nanti bakal dipanggil ustaz nih Pak. Ya insya Allah enggak masalah. Kita nama hijrah ini kan. Kita mengalami hijrah sekarang ini. Dulu kayak mana saya sebelum PKS ya waktu di partai lain dulu hidup kadang hingar-bingar kan. Tapi insya Allah dengan PKS ini tentu kita ya menjalankan apa adanya misi-visi kita. Yang sudah saya rasakan adalah pertama kalau udah PKS ini orangnya kayak mana kita sederhana. Kehidupan itu yang saya lihat. Yang saya rasakan selama ini kita merokok, ini nggak merokok lagi. Oh berarti Bapak sudah berhenti? Sudah berhenti lah. Kenapa? Karena ini tadi pengaruh daripada di partai tadi, pergaulan kita di situ ustadz banyak. Nah kan itu sudah perubahan. Nah jadi saya minta kepada masyarakat supaya ya kami PKS insya Allah kami berjuang demi kemaslahatan rakyat. Insya Allah kami perjuangkan dan misi kami pun adalah misi supaya ini PKS ini partai rahmatan ilamin. Insya Allah kita teguh, kita kuat, ya cita-cita kita akan apa yang dimintakan masyarakat akan kami perjuangkan di tengah-tengah masyarakat untuk kemaslahatan umat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak, sekarang ini kan Bapak juga pernah menjadi anggota DPRK 2 periode. Kemudian DPRA 1 periode. Nah, menurut penilaian Bapak nih, untuk DPRK kita sekarang ini kan
berbagai macam terjadi, termasuk isu BBM yang tiba-tiba naik drastis. Kemudian banyak lagi kemarin itu ada mahasiswa demo masalah PJ Bupati kan gitu, yang dituntut kenapa hanya satu orang yang digadang-gadang. Sekarang nih Pak, menurut Bapak DPRK yang sekarang duduk ini kinerjanya gimana Pak? Menurut Bapak sebagai yang pernah duduk di anggota DPR Pak. Ini maaf. Apa yang saya omongkan itu apa adanya. Akibat apa? Sekarang seolah-olah DPR ini, orang calon DPR ini mencari pekerjaan di situ di DPR. Iya. Seolah itu mencari pekerjaan. Ya. Nggak ada pekerjaan lain itu, maka ada orang yang nggak ada uang calon, walaupun ilmunya nggak ada, nggak ada SDM nggak ada. Untuk mencari pekerjaan di DPR sekarang ini maaf bicara nih. Contoh nih. Ada nanti orang intelektual, ada orang pejabat-pejabat dibuatnya anaknya jadi DPR. Inilah kejadian. Inilah kejadian. Kan nggak bisa dia ini kayak mana saya bilang. Waktu kami dulu ini saya keras sekali itu. Saya keras. Pernah buku saya campakkan itu kalau nggak pas itu. Nah, ini sekarang kan ini kayak mana itu tadi yang 4D saya bilang tadi. Datang duduk dengar diam. Kenapa? SDM tadi nggak ada. Ini itu makanya untuk ke depan kita minta kepada masyarakat, carilah orang yang ada SDM-nya, carilah orang yang ada intelektual, knowledge. Itu perlu sekali. Ini kayak mana kita bilang kayak ini tadi? Seperti ini Pak, ada ungkapan masyarakat bahkan yang peduli dengan keadaan masyarakat sekarang nih Pak kan. Kita di Kota Cani ini dalam tanda kutip seolah-olah seperti tak punya DPR gitu Pak. Iya, betul. Jadi betul, apapun aspirasi kok seperti tidak ada gitu. Iya betul. Memang itu tadi kayak mana kita bilang tadi, memang masyarakat sekarang udah nggak apa lagi. Sekarang kalau dulu kan banyak masyarakat itu mengajukan program itu datang ke DPR datang. Untuk ada tujuan, ada keperluan masyarakat. Ini maaf bicara ini kayak korban banjir segala macam nggak nampak kayak inilah kayak BBM ini. Ini kan ke luar biasa ke masyarakat ini, kenaikan BBM ini. Luar biasa Pak. Kenapa kalau saya bilang apa? Itu yang dikasih itu berapa? Cuma 500.000, 600 atau berapa tuh? Cuma dengan naiknya BBM, seluruh masyarakat mengeluh kenapa? Bawang naik, garam naik, cabai naik, beras naik. Coba kita berhitung pendapatannya yang diterima masyarakat tadi. Enggak sebanding. Enggak sebanding. Pergi sekarang ke Kuala Namu sekarang. Udah naik ongkos. Tukang becak di sini Aceh Tenggara ini pun sudah saya lihat udah pamflet udah naik. Apa sebanding? Nah, ini yang seharusnya dikemukakan. Datang masyarakat untuk demo, menyampaikan aspirasi. Kita tampung. Ya. Nama kita tampung tadi kan kita usulkan ke sana ke pusat rekomendasi. Nah, ini yang enggak ada. Dulu saya waktu DPRK di sini saya selalu nerima orang demo saya dulu. Itu memang tugas kita. Ya. Namanya juga wakil rakyat. Wakil rakyat. Nah, sebenarnya tahu lebih tinggi rakyat itu daripada kita. Iya, betul. Kenapa? Kita wakilnya, dia rakyat. Wakil rakyat kan lebih tinggi rakyat. Betul Pak, betul. Nah, itu seharusnya ini yang disadari Pak bahwa yang punya jabatan tertinggi rakyat. Dia cuma wakil. Harusnya kepentingan rakyat diutamakan. Utamakan itu. Kenapa kita wakil rakyat? Ya luar biasa Pak. Kita yang pesuh apanya itu jadi istilahnya kita ini melayani bukan pelayan. Dilayani. Melayani, dilayani beda. Beda Pak ya. Dilayani itulah orang pejabat lah. Kalau kita DPR ini ya melayani. Itu. Ya. Memang sini saya bilang sekarang ini luar biasa. Luar biasa. Dulu saya di DPR luar biasa. Siapa itu kadang main apapun mau saya. Kalau udah memang daerah kita ini udah ditertinggalkan untuk pembangunan segala macam, itu apapun kita lakukan demi kemaslahatan rakyat tadi. Ini kayak inilah sekarang ini. Coba bayangkan di pajak pagi ini. Iya Pak.
Berada korek lo parit itu ke Kalibulan, udah selesai itu. Kenapa di situ tuh kayak berkubang situ, kayak sawah di situ. Luar biasa. Kalibulan dekat. Berapa meter coba tuh? Sampai gitu. Nah, ini kan sebenarnya adanya kayak pemain DPR tadi terus ke lapangan, apa yang dilihat, apa yang dipantau. Nah, itulah namanya itu aspirasi kan itu. Jangan hanya ketika mengharapkan suara dari rakyat, luar biasa Pak ya. Itu baru kita ke lapangan kan apa? Kalau kepentingan rakyat itu kita nggak mau apa. Dan rakyat juga harusnya cerdas. Ya. Kedepannya jangan lagi memilih karena hanya kepentingan perut saja. Tapi memilih memang karena dia tuh layak tidak. Berani tidak nanti menyampaikan aspirasi masyarakat kan itu Pak. Iya, tapi insya Allah saya lihat rakyat sekarang udah cerdas. Amin. Udah cerdas insya Allah. Memang masyarakat kalau kita perhatikan Pak sekarang ini semakin tertekan, semakin sulit, semakin ditindas istilahnya. Maka sepertinya akan akan menjadi kekuatan bagi rakyat. Tinggal kita kasih motivasi aja udah apa. Ini saran kita supaya masyarakat nanti pilihlah orang-orang yang memang betul-betul bisa mengayomi masyarakat, betul-betul bisa mewakili masyarakat, kan gitu. Kemudian Pak, kalau di pusat itu kita lihat PKS itu memang tegas menolak kenaikan harga BBM sampai walk out dari sidang paripurna itu kan Pak kan. Itu di pusat sudah jelas kita lihat. Dan kemudian di DPW PKS Aceh itu saya lihat ada spanduk atau apa namanya itu dibuat besar bacaannya bahwa PKS itu memang bersama rakyat menolak kenaikan BBM bersubsidi. Nah itu kan di pusat Pak. Nah jadi PKS di Aceh Tenggara ini gebrakannya seperti apa Pak? Bentuk penolakannya seperti apa Pak PKS di Aceh Tenggara ini Pak? Ya. Tentu kita di sini kan nggak ada kita DPR kita nggak ada. Tentu kita kan masih terbatas. Tinggal kita mengapakan sebuah masyarakat, terus kita sampai kepada dewan, kepada pihak keamanan begitu sama bupati tinggal kita menghimbau. Menghimbau supaya yang bisa dilakukan hanya sekedar himbauan aja. Bahwa PKS menolak kenaikan BBM. Dan itu sudah kita buktikan. Karena saya bilang tadi PKS ini kan sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Amin. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Itu istiqomah. Itu. Memang itu yang kita harapkan. Terus terang saya pun lantaran mau bergabung PKP ke negara itu. Kita nggak mau lain perkataan, lain perbuatan. Ini nggak usahlah kita contohkan partai lain. Kalau di luar nanti ngomong begini, gini gitu katanya. Kita kan mau kita lihat yang jelas. Tentu kita kadang dalam forum dan kita kemukakan juga sama eksekutif. Ini kayak mana gini. Nah, kita bilang kita himbaukan. Cuman itulah. Baik dari kita dari WA itu kan seluruh Indonesia ada kita punya itu, dari itu kita apakan kita mainkan, baik dari Facebook kita apakan media sosial dari sosialnya aja, media sosial ini yang kita karena apakan. Itu yang bisa kita lakukan namanya kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita, itu yang kita sampaikan Pak. Nah kemudian nih Pak, Bapak sudah bergabung di PKS. Kira-kira tujuan Bapak bergabung di PKS itu apakah memang Bapak akan mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPRK atau DPRA masuk ke PKS Pak? Tentu ada tujuan. Dengan bergabungan di PKS kemarin sudah berbincang-bincang dan insya Allah kita siap untuk calon DPR RI. DPR RI Pak? DPR RI kita. Kenapa? Karena saya lihat kan situ ada peluang. Apalagi kita ada peluang ini, strategi yang udah kita atur. Tentu dapil satu ini selama ini satu. Mudah-mudahan ini sekali dapil satu ini bisa dua kita buat. Amin. Kenapa rupanya?
setidak-tidaknya kalau nggak pun doa, nggak pernah di sini dulu kan Iya, gitu. Pak, betul, Pak. Kan itu. Kalau bisa kita bisa 2, 3. Nah, tentu kan tujuan kita untuk kenapa saya bilang tadi. Kita maunya kan ada pembagiannya tentu orang di sini dulu kita bagi dulu, jangan di daerah lain Ya, dulu betul, kan ganti-gantian kan gitu. Apalagi di sini saya lihat setiap pemilihan tetap ada DPRI. Apalagi saya lihat ini yang calon yang lama-lama kemarin udah nuansanya udah berpindah ke apa nih kan ke tingkat lain, tingkat lain. Nah, yeah. Tentu di situ ada kencan kita. Yeah. Ada kesempatan di situ yang kita pakai untuk mengisi kekosongan. Yang kedua yang jelas sekarang kan partai PKS yang udah jelas adanya calon DPRI, yang lain kan masih remah-remah. Kalau kita udah jelas, siap. Berarti Bapak sudah siap 100% untuk menjadi calon anggota DPRI tahun yang 2024, Pak. Insya Allah sudah siap. Dan gigi mobil A-Track-nya itu udah saya buang udah. Yang ada maju, yang ada. Luar biasa, nggak ada lagi gigi A-Track. Nggak ada lagi A-Track, yang ada maju, yang ada. Iya. Nah, itu. Jadi sejauh ini sudah melakukan sosialisasi kemana aja, Pak? Insya Allah udah kita berkunjung. Kalau di Aceh Tenggara ini Insya Allah lah di tiap daerah udah tahu orang, udah kenal pun. Terus tinggal sekarang mengasih tahu perahu aja kan. Perahunya sudah berganti. Sudah berganti. Malahan kemarin saya lihat masyarakat tambah semangat, udah cocok kali gitu, udah cocok kali itu Pak katanya kan gitu. Mendengar kabar Bapak udah pindah perahu dengan nama PKS ini sangat luar biasa. Luar biasa. Dan kita pernah juga ke Gayo Luwes dengan sambutan yang luar biasa, berkunjung ke daerah lain. Insya Allah ini di 13 kabupaten udah ada apa kita udah. Udah ada tim-timnya Pak. Tim kita udah ada lengkap. Jadi mudah-mudahan dengan tim kita ini nanti kan selain dari tim dari PKS udah ada, tim pribadi saya ada, tim keluarga juga ada, mungkin tim dari nanti dari keagamaan juga ada kita siapkan. Jadi tim itu harus kita berlapis-lapis. Kenapa berlapis-lapis? Di sini kurang, ini yang nutupi. Nah, dari pengurus ini insya Allah ini kayak pengurus PAN lah. Insya Allah ini 90% sama kita pindah ke PKS. Masya Allah. 90%. Amin. Itu. Jadi saya lihat kemarin juga kayak mana saya ketua dari PKS ya. Kalian terserah. Tetap di PAN atau PKS saya bilang. Ya udahlah, kemana ketua situlah kami itu yang aman itu katanya. Kemudian Pak, mungkin ini mewakili masyarakat juga, mudah-mudahan masyarakat bisa menilai Pak. Nah, jadi visi misi Bapak tuh untuk menjadi anggota DPRI itu Pak, mungkin bisa disampaikan pada masyarakat. Tujuannya itu seperti apa yang Bapak lakukan andai nanti Bapak duduk menjadi anggota DPRI Pak? Saya visi PKS udah ada. Sesuai dengan visi itu yang kita pangan supaya jangan kita oleng. Itu udah bagus sekali visi apa kita itu. Kita dakwah di situ. Rahmatil alamin udah di situ. Udah bagus sekali visi-visinya. Apalagi yang kita pakai. Cuman penambahan aja. Penambahan apa itu? Mungkin misi-visi yang PKS ini kan itu secara keseluruhan. Tentu saya bilang tadi muatan lokalnya ada. Secara khusus muatan lokalnya Pak. Muatan lokal. Tentu kayak di Aceh Tenggara beda dengan Aceh Selatan. Aceh Barat kan beda, itu aja sebenarnya. Jadi kita nggak boleh apa misi-misi itu aja udah jelas, nggak perlu lagi kita sebenarnya memang kalau visi misi rata-rata bagus visi misi Pak, hanya saja lihat apa yang dilakukan Pak ya itu, itu aja. Nah itu aja kita tambah dengan muatan lokalnya tadi. Nah itu. Atau gambaran sedikit aja Pak, kira-kira Bapak mau buat apa gitu Pak di Aceh Tenggara nanti ketika Bapak duduk di DPRI, kira-kira apa yang Bapak berikan di Aceh Tenggara ini yang gambarannya Pak? Yang pertama karena dulu saya buat pesantren, misi-misi saya itu kan ada saya buat pesantren, tentu ada misi saya. Itu misi saya dulu buat pesantren itu. Di sini kan banyak orang mualaf. Apalagi kita ini perbatasan dengan Sumatera Utara.
banyak selang orang mualaf itu sudah begitu masuk Islam itu nggak dibina. Pembinaan nggak ada, sehingga saya lihat nggak ada pembinaan tadi, pulang dari sana apa dia makan dulu, makan lagi, nggak ada apanya. Tentu kita Aceh ini ya kita tegakkan tadi syariat Islam itu yang syariat Islam. Seterusnya saya lihat syariat Islam itu wajib. Yang kedua kita di Aceh ini kan ada 2 zona. Zona pertama zona pertanian. Pertanian seperti Aceh Tenggara. Terus Aceh bagian zona pertanian itulah kita giatkanlah pertanian, perkebunan segala macam. Yang kedua zona industri. Zona industri ini kita giatkan ke industri ini. Sekarang industri di Aceh kan udah apa? Tentu itu harus kita giatkan. Seterusnya saya lihat kan sebenarnya pembangunan itu sebenarnya jangan sikit sana, sikit sini, sikit situ, akhirnya nggak jadi. Maunya kita pertanian lah, pertanian perikanan. Jadikanlah aspirasi itu sebanyak-banyaknya supaya jadi. Berarti kalau ada misalnya program, fokuskan dulu yang satu. Setelah selesai yang satu baru yang lain lagi. Perkebunan. Karena supaya kalau gitu kita kayak perkebunan lah, kita fokuskan kasih bibit, kasih apa pupuk, kasih apa pembinaannya. Kalau bisa itu yang orang-orang perkebunan itu kita kasih belanja setahun. Masya Allah. Kau udah jadi. Luar biasa sekali Pak. Nah, jadi. Kenapa jadi? Karena itu kita fokuskan ke perkebunan ini. Jadi pertama mereka udah jadi. Terus PAD pun udah besar dapat kan, udah dapat PAD. Terus masyarakatnya pun udah mapan. Cuman kan masyarakat nih Pak agak rewel sedikit Pak. Rewelnya begini, nanti ketika difokuskan ke pertanian misalnya, yang lain nuntut, kayak mana cara Bapak menyikapinya Pak? Tentu kami kita kan sosialisasi. Sosialisasikan. Saya kira nggak ada masalah. Misalkan di Aceh Tenggara, di Aceh ini gampang saya lihat. Untuk memahamkannya. Kalau katanya kayak mana ribut, kalau duduk sepapan dah mana lagi. Sepakat segenap. Sepakat segenap. Udah ada apa kita. Ya, Pak. Apa simbol kita sepakat segenap ni? Itu kita apakan. Apa lagi kata-katanya? Dari tanduk ketimanan. Dia buat mekalapan, dia laus mekedahinan. Kan itu. Itu luar biasa. Mana kalau masyarakat di sini nggak payah kita. Insya Allah mudah dipaham sosialisasi. Itu maka saya balik saya ngomong tadi, asalkan jangan lain yang kita omong, lain yang kita perbuat, kan itu yang aja. Yang penting sesuai dengan ucapan Pak. Ya, ucapan sesuai dengan ucapan dan perkataan itu yang kita lakukan. Iya Pak. Itu. Ya Pak, alhamdulillah ini sudah banyak kita berbincang. Terakhir Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan Bapak nih PKS ke depannya seperti apa, mungkin untuk kader-kader juga, dan kemudian harapannya kepada masyarakat, khusus masyarakat Aceh Tenggara Pak. Ya. Jadi harapan kita kepada kader-kader PKS selama ini saya lihat luar biasa gigih. Nggak tahu panas, petang, terus hujan. Saya lihat di mana-mana sukarelawan itu luar biasa saya lihat. Karena selama ini saya lihat ada beberapa kali saya menyerahkan bantuan kita di PKS itu. Ada tenda-tenda PKS itu luar biasa. Alhamdulillah. Dari situ saya merinding terus terang saya. Membuat apa saya jati diri saya luar biasa. Jadi untuk itu untuk PKS jangan mengatakan gini susah sini payah, memang itulah yang terbaik yang kita lakukan. Mudah-mudahan orang nggak bisa melakukan, kita bisa. Nah kan gitu. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita berbuat ini pasti masyarakat pun melihat, menilai. Pasti melihat, menilai. Jadi untuk itu kepada kader supaya semua kita bahu membahu untuk ke tengah-tengah masyarakat, untuk memperjuangkan kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat. Semoga apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Amin, begitu ya juga kepada masyarakat, kami PKS memang terus terang
kami ini PKS nggak ada pejabat, nggak ada DPR-nya Pak. Nggak ada DPR-nya, nggak ada eksekutifnya. Tentu kami terbatas yang berbuat untuk masyarakat. Tentu itu apa yang kami lakukan sebenarnya itu yang bisa yang kami bagikan, yang kami bantukan ini. Mudah-mudahan dukungan masyarakat supaya PKS ini ya untuk tahun 2004 ini lebihlah. Mudah-mudahan satu praksi kita dapat untuk DPRK supaya ada aspirasi masyarakat bisa kita untuk memperjuangkan. Seterusnya untuk mudah-mudahan untuk DPR juga kita dapat. Amin. Dan DPR juga dapat. Juga. Jadi kenapa ini bertiga ini kita harus ada sinkron. Seandainya ada kejadian sesuatu, kalau anggota DPR enggak sanggup untuk memberi bantuan, memberi apa nanti ke masyarakat, tentu DPRA bisa jalan. Kalau enggak sanggup lagi DPRA, tentu DPR-nya jalan. Nah, tentu kalau ketiga ini sudah bersatu, saya kira apapun bisa kita lakukan. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan saya minta kepada masyarakat, mohon dukungan dan perjuangan. Jangan dukung aja, perjuangannya. Dukung. Yang paling penting cucu. Itu supaya PKS ini ya PKS adalah milik kita bersama. Insya Allah kalau kita bersama, apa yang kita tujukan, apa yang kita maukan, insya Allah ini makbul. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Begitulah pemirsa perjumpaan kita kali ini bersama Bapak Buhari Selian. Mudah-mudahan dengan masuknya Bapak Buhari Selian ke PKS menambah kekuatan dan tentunya membuat strategi-strategi yang lebih jitu lagi, sehingga kita doakan PKS ke depannya di tahun 2024 bisa mendapatkan minimal satu praksi dan juga memiliki anggota dewan di DPRA dan DPRI, yaitu Bapak Buhari Selian. Terima kasih atas waktunya Pak. Kami sangat luar biasa sekali, yaitu menjadi kebanggaan buat kami di podcast kita ini. Karena podcast kita ini sederhana, tapi Bapak sangat luar biasa bisa meluangkan waktu. Mudah-mudahan Bapak diberikan kemudahan, kesehatan zahir dan batin, sehingga tercapai cita-cita visi misinya untuk kemaslahatan umat. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya baik pemirsa, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menginspirasi kita semua, menambah wawasan kita semua, sehingga kedepannya kita dapat menjadi masyarakat yang lebih cerdas, memilih anggota DPR, DPRK, DPRA, DPRI, yaitu kita berikan kepercayaan kepada yaitu yang memiliki wawasan dan memperjuangkan kemaslahatan rakyat. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi di podcast berikutnya, yaitu di Cerba Sahdari, cerita bareng Sahdari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.